Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Windy Gustiani dengan NIM 70121016, Prodi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bu Susi Maria MSI. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang linear sederhana dan berganda pada SPSS. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan tentang perbedaan regresi linear sederhana dan berganda. Regresi linear sederhana digunakan apabila variabel dependen dipengaruhi hanya oleh suatu variabel independen. Sedangkan regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Prinsip dasar pada regresi linear sederhana yang mana adalah memiliki tujuan analisis. Regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel bebas yang terkait yang memiliki syarat. Uji regresi linear sederhana yaitu valid dan reliable, yang kedua normal dan linear. Selanjutnya memiliki dasar pengembalian keputusan. Pengembalian keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal. Yang pertama, membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,5. Yang kedua, membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05 jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, yang artinya variabel X dipengaruhi terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak dipengaruhi terhadap variabel Y. Untuk membandingkan nilai t hitung dan t tabel, yang pertama adalah jika nilai t hitung besar dari t tabel, artinya variabel X dipengaruhi terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai t hitung kurang dari t tabel, artinya variabel X dipengaruhi terhadap variabel Y. Selanjutnya, kita akan memasuki tahapan praktek dalam SPSS. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Beginilah tampilannya. Selanjutnya, kita buka juga data uji. Data ujinya sudah saya siapkan di Excel. Di sini saya akan memilih data penelitian X adalah stres belajar, Y adalah motivasi belajar, dengan data pada suatu sekolah tentang motivasi belajar di sekolah. Di sini kita akan melihat pengaruh stres pada pembelajaran terhadap motivasi belajar. Selanjutnya kita buka ke aplikasi yang tadi. Langkah pertama, untuk mendeskripsikan data, kita klik variable view. Di sini kita namain X, di sini Y. Dengan label yang pertama, saya akan membuat kemampuan mengolah stres belajar. Yang kedua adalah motivasi belajar. Setelah itu kita klik data view. Nah, di sini kan kita belum ada datanya. Data yang kita di Excel tadi di blok, terus di copy. Setelah di copy, kita masuk ke aplikasi yang tadi. Selanjutnya kita klik paste. Ketika sudah memunculi data, kita pergi ke analis, ke regression linear, yang Y kita ke dependen, yang X kita ke independen. Selanjutnya kita klik OK. Setelah memiliki output, saya akan menjelaskan apa saja isi tabel yang telah output dan keluar ini. Yang pertama adalah variable entry atau remove. Di
Di sini saya lingkarin merah adalah untuk kita memahami lebih lanjut. Output bagian pertama adalah variabel entry atau remove. Tabel di atas untuk menjelaskan tentang variabel yang akan dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang digunakan adalah variabel kemampuan mengolah data stres belajar sebagai variabel independen, dan motivasi belajar adalah variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode entry. Tabel selanjutnya adalah model summary. Output bagian kedua adalah model summary. Tabel di atas menjelaskan besar nilai toleransi hitungan R, yaitu sebesar 0,178. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,32 yang mendukung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait adalah sebesar 32. Selanjutnya, tabel ANOVA. Tabel outputan bagian ketiga adalah ANOVA. Dari tabel ANOVA terlihat bahwa F hitung yang diperoleh adalah 0,423 dengan mengidentifikasi adalah 0,526 besar dari 0,005, yang artinya model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel motivasi belajar. Yang terakhir adalah model confidence. Outputan bagian keempat adalah confidence. Diketahui nilai konstan A sebesar 22,547, sedangkan pada stres belajar B koefisien regresi sebesar 0,036, sehingga persamaan regresi ditulis sebagai Y sama dengan A tambah B X, yaitu dengan A 22,547 ditambah 0,036. Pada variabel di atas menunjukkan persamaan regresi Y 22,547 ditambah 0,036 X. Untuk menguji signifikasi konstan, kita dapat melihat hasil dari uji T. Terlihat kemampuan mengolah stres belajar adalah 0,0226 besar dari 0,05, yang artinya bahwa kemampuan mengolah stres belajar tidak dipengaruhi secara signifikasi terhadap motivasi belajar. Baiklah, itulah penjelasan tentang regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Konsep dasar analisis regresi berganda. Yang pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel yang terkait, yaitu Y. Yang kedua, uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial itu sendiri yang berkaitan dengan variabel bebas terhadap variabel terkait. Yang ketiga, uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang dikaitkan variabel bebas yaitu X terhadap variabel terkait yaitu Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel E. Selanjutnya kita akan melakukan praktek pengolahan data. Yang pertama, kita buka aplikasi, ke variabel V. Yang pertama kita klik X1, yang kedua X2, yang ketiga yaitu Y. Dengan label X1 kita kasih motivasi, X1. Yang kedua kita klik minat, X2. Yang ketiga adalah prestasi,
yaitu Y. Selanjutnya kita klik ke data view. Nah, di sini kan belum ada data. Sebelumnya saya sudah menyediakan data di Excel untuk motivasi X1, minat X2, prestasi copy. Selanjutnya kita paste. Nah, setelah memiliki data, kita analis, regression, linear, prestasi kita ke dependent, motivasi kita ke independent, minat kita ke independent. Setelah itu kita klik OK. Setelah muncul data, saya akan menjelaskan apa saja yang ada pada tabel-tabel tersebut, yaitu variabel remove, variabel summary, ANOVA, dan confidence. Yang pertama yaitu pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Yang pertama adalah confidence. Pengujian hipotesis pertama adalah H1, diketahui nilai SIG untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,558 besar dari 0,05 dan nilai T hitung adalah min 0,609 kecil dari T tabel, yaitu 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak dapat pengaruh X1 terhadap Y. Yang uji yang kedua yaitu H2, diketahui nilai SIG untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 6,637 besar dari T tabel, yaitu 2,662, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima terhadap pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga dengan uji F, yaitu tabel ANOVA. Pengujian hipotesis ketiga berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,003 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 22,228 besar dari F tabel, yaitu 4,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya, tabel model summary, yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R square sebesar 0,834. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 32,2%. Baiklah, itulah penjelasan tentang analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.